Shalom, saya Santi Ewa dari semester 6 Teologi. Saat ini saya akan menjelaskan buku Filsafat Ilmu dan Logika yang ditulis oleh Igusti Rayi Utama MA. Bagian buku yang akan saya jelaskan terdapat pada halaman 68 sampai pada halaman yang ke-71, yaitu tentang berpikir ilmiah. Ilmu pengetahuan telah didefinisikan dengan beberapa cara dan definisi untuk operasional. Berpikir secara ilmiah adalah upaya untuk menemukan kenyataan dan ide yang belum diketahui sebelumnya. Ilmu merupakan proses kegiatan mencari pengetahuan melalui pengamatan berdasarkan teori dan atau generalisasi. Ilmu berusaha memahami alam sebagaimana adanya, dan selanjutnya hasil kegiatan keilmuan merupakan alat untuk meramalkan dan mengendalikan gejala alam. Adapun pengetahuan adalah keseluruhan hal yang diketahui, yang membentuk persepsi tentang kebenaran atau fakta. Ilmu adalah bagian dari pengetahuan, sebaliknya setiap pengetahuan belum tentu ilmu. Untuk itu terdapat syarat-syarat yang membedakan ilmu dengan pengetahuan, antara lain sebagai berikut. Menurut Profesor Dr. Julian yang manajemen umum 1982, ilmu harus ada objeknya, terminologinya, metodologinya, filosofinya, dan teorinya yang khas. Menurut Profesor Dr. Hadari Nawawi, metode penelitian bidang sosial 1985, ilmu juga harus memiliki objek, metode, sistematika, dan mesti bersifat universal. Sumber-sumber pengetahuan manusia dikelompokkan atas beberapa bagian. Yang pertama, yaitu pengalaman. Yang kedua, otoritas. Yang ketiga, cara berpikir deduktif. Yang keempat, cara berpikir induktif. Dan yang kelima, berpikir ilmiah atau pendekatan ilmiah. Kita lanjut pada pembahasan yang berikutnya, yaitu mengenai bahasa. Keunikan manusia bukanlah terletak pada kemampuannya berpikir, melainkan terletak pada kemampuannya berbahasa. Oleh karena itu, Ernest menyebut manusia sebagai animal simbolikum, yaitu makhluk yang mempergunakan simbol. Secara generik, istilah ini mempunyai cakupan yang lebih luas dari istilah Homo sapiens, sebab dalam kegiatan berpikir manusia menggunakan simbol. Bahasa sebagai sarana komunikasi antar manusia. Tanpa bahasa tiada komunikasi. Tanpa komunikasi, apakah manusia dapat bersosialisasi? Dan apakah manusia layak disebut sebagai makhluk sosial? Sebagai sarana komunikasi, maka segala yang berkaitan dengan komunikasi tidak terlepas dari bahasa, seperti berpikir sistematis dalam menggapai ilmu dan pengetahuan. Dengan kata lain, tanpa mempunyai kemampuan berbahasa, seseorang tidak dapat melakukan kegiatan berpikir secara sistematis dan teratur. Dengan kemampuan kebahasaan akan terbentang luas cakrawala berpikir seorang dan tiada batas dunia baginya. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran seluruh proses berpikir ilmiah. Yang dimaksud bahasa di sini ialah bahasa ilmiah, yang merupakan sarana komunikasi ilmiah yang ditujukan untuk menyampaikan informasi berupa pengetahuan, syarat-syarat, bebas dari unsur emotif, reproduktif, objektif, dan eksplisit. Kita masuk pada bahasan yang berikutnya, yaitu mengenai logika. Logika berasal dari kata Yunani kuno yaitu logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan melewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logike epistem atau ilmu logika yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui dan kecakapan mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Kata logis yang dipergunakan tersebut bisa juga diartikan dengan masuk akal. Nama logika untuk pertama kali muncul pada filsuf Cicero abad ke-1 sebelum Masehi, tetapi masih dalam arti seni berdebat. Alexander Aphrodiseus sekitar permulaan abad ke-3 sesudah Masehi adalah orang yang pertama kali menggunakan kata logika dalam arti ilmu yang menyelidiki lurus tidaknya pikiran kita. Macam-macam logika. Logika alamiah adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. Kemampuan logika alamiah manusia ada sejak lahir. Logika ilmiah memperhalus, mempertajam pikiran serta akal budi. Logika ilmiah menjadi ilmu khusus yang merumuskan asas-asas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran.
Berkat pertolongan logika ilmiah inilah akal budi dapat bekerja dengan lebih tepat, lebih teliti, lebih mudah, dan lebih aman. Logika ilmiah dimaksudkan untuk menghindarkan kesesatan atau paling tidak dikurangi. Cara-cara berpikir logis dalam rangka mendapatkan pengetahuan baru yang benar. Yang pertama yaitu induksi, adalah cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus yang bersifat individual. Penalaran ini diawali dari kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dan terbatas selalu diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Kemudian yang kedua, induksi, deduksi. Adalah cara berpikir dari pernyataan yang bersifat umum menuju ke kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan demikian, kegiatan berpikir yang berlawanan dengan induksi. Kemudian, analogi adalah cara berpikir dengan cara membuktikan dengan hal yang serupa dan sudah diketahui sebelumnya. Di sini, penyimpulan dilakukan secara tidak langsung, tetapi dicari suatu media atau penghubung yang mempunyai persamaan dan keserupaan dengan apa yang akan dibuktikan. Kemudian komparasi adalah cara berpikir dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang mempunyai kesamaan apa yang dipikirkan. Dasar pemikiran ini sama dengan analogi, yaitu tidak langsung, tetapi penekanan pemikirannya ditujukan pada kesepadanan bukan pada perbedaannya. Kegunaan logika membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Kemudian meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis. Kemudian yang selanjutnya kesalahan-kesalahan dalam berpikir, yaitu fallacy of dramatis intents. Berawal dari kecenderungan orang untuk melakukan apa yang dikenal dengan overgeneralization, yaitu penggunaan 1-2 kasus untuk mendukung argumen yang bersifat general atau umum. Seringkali kesimpulan itu merujuk pada pengalaman pribadi seseorang. Kemudian fallacy of retrospective, atau dapat dijelaskan sebagai kebiasaan masyarakat yang menganggap masalah sosial yang sekarang terjadi sebagai sesuatu yang secara historis memang selalu ada, tidak bisa dihindari, dan merupakan akibat dari sejarah yang cukup panjang. Cara berpikir ini selalu mengacu pada kembali ke belakang atau historis, atau secara jelasnya disebutkan sebagai upaya kembali pada sesuatu yang seakan-akan sudah ditentukan dalam sejarah masa lalu. Kemudian post hoc ergo propter hoc, atau sesudah itu, karena itu, oleh sebab itu. Bila ada peristiwa yang terjadi dalam urutan temporal, maka dapat dinyatakan bahwa yang pertama adalah sebab dari yang kedua. Inti dari kesalahan berpikir ini ketika seorang berargumentasi dengan menghubungkan sesuatu yang tidak berhubungan. Kemudian, fallacy of misplaced contretemps adalah kesalahan berpikir yang muncul karena kita mengkonkretkan sesuatu yang sebenarnya adalah abstrak, atau dapat dikatakan sebagai menganggap real sesuatu yang sebetulnya hanya ada dalam pikiran kita. Kemudian argumentum et fecundum ialah argumen dengan menggunakan otoritas. Walaupun otoritas itu tidak relevan atau ambigu, berargumentasi dengan menggunakan otoritas seorang yang belum tentu benar atau berhubungan dengan membela kepentingannya. Dalam hal ini, kebenaran argumentasinya. Fallacy of composition adalah dugaan bahwa terapi yang berhasil untuk satu orang pasti juga berhasil untuk semua orang. Kemudian, circular reasoning artinya pemikiran yang berputar-putar menggunakan kesimpulan untuk mendukung asumsi yang digunakan lagi untuk mendukung kesimpulan semula. Kemudian black and white fallacy. Inti dari kesalahan berpikir ini ketika seorang melakukan penilaian atau berargumentasi berdasarkan 2 alternatif saja dan menafikan alternatif lain. Yang berikutnya argumentum et miseria. Kesalahan berpikir karena menarik kesimpulan dengan berdasarkan rasa kasihan tanpa berdasarkan bukti. Misalnya, memang benar Soeharto itu korupsi, tetapi dia kan juga mantan presiden kita. Olehnya itu kita ampuni saja. Atau memang benar Hafsa dan Aisyah
bantu-membantu menyusahkan Nabi sebagaimana mereka ditegur dalam surat At-Tarim ayat 4. Tetapi bagaimana juga mereka itu adalah istri Nabi yang harus kita hormati. Fallacy of the undistributed middle term. Kesalahan berpikir karena orang yang mengambil kesimpulan tidak melakukan sesuatu apapun selain menghubungkan dua ide dengan ide ketiga. Dan dalam kesimpulannya orang yang mengambil ide mengklaim bahwa telah menghubungkan satu sama lain. Kemudian fallacy determinism paranoid. Pada umumnya istilah paranoid kita kenal dalam disiplin ilmu psikologi, yaitu suatu kondisi kejiwaan seorang yang merasakan rasa takut yang berlebihan tanpa alasan yang patut dibenarkan. Biasanya kasus ini kita temukan pada orang yang trauma atau memakai sabu-sabu, salah satu jenis narkoba. Tetapi dalam kesempatan ini kita membahas paranoid yang timbul karena kesalahan berpikir, yakni adanya rasa takut yang berlebihan karena tekanan kebodohannya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Pesan dari saya, biarlah kita lebih belajar berpikir ilmiah untuk kemajuan bangsa dan negara kita, serta menjadi generasi yang mampu bersaing baik dari segi keterampilan dan wawasan sesuai dengan talenta kita masing-masing. Shalom, terima kasih.